Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala fis sama'i burujan wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran muniran wa ja'ala al-laila wan nahar khilfatan liman arada ay yadhakkara aw arada syukura. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da amma ba'du. Hadirin jamaah sekalian, saya akan menjelaskan potongan dari kitab hadis Arba'in pada hadis keempat. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlil jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira'un fayasbiqu alaihi alkitab fayamalu bi amali ahlin nar fayadkhuluha wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlin nar hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa dhira' fayasbiqu alaihi alkitab fayamalu bi amali ahlil jannah fayadkhuluha, yang artinya inna ahadakum, sungguhnya di antara kalian, la ya'malu bi amali ahlil jannah, mengerjakan pekerjaan ahli surga, hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira', sehingga antara ia dan surga itu jaraknya sampai satu hasta. Fayasbiqu alaihil kitab, maka datanglah mendahului ya kitab takdir itu, fayamalu bi amali ahlin nar fayadkhuluha, maka ia akan masuk neraka. Wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlin nar, apabila kalian mengerjakan di antara kalian pekerjaan ahli neraka, hatta ma yakuna bainahu wa baina illa dhira', sehingga jarak neraka dan kalian itu tinggal satu hasta. Fayasbiqu alaihil kitab, maka mendahului itu kitab, kitab takdir itu, maka mendahului ya kitab takdir itu, fayamalu bi amali ahlil jannah fayadkhuluha, maka jika kalian mengerjakan pekerjaan di ahli surga, maka masuklah kalian ke dalam surga. Masya Allah. Jamaah sekalian, dari hadis ini, dari potongan hadis ini kita bisa mengambil ibrah bahwasannya jika kita hidup berpuluh-puluhan tahun, beribu-ribu tahun sekalipun, jika kita mengerjakan dalam seluruh hidup kita dengan ibadah, tapi pada akhirnya kita bermaksiat kepada Allah, maka kita akan masuk ke neraka. Dan jika kita beribu-ribuan tahun, bertahun-tahun, beratus-ratusan tahun, kita mengerjakan pekerjaan ahlinya neraka yang tidak mungkin kita bisa, mungkin di pikiran kita tidak bisa mungkin akan masuk surga, tapi dalam hadis ini disebutkan fayasbiqu alaihil kitab fayamalu bi amali ahlil jannah fayadkhuluha, kalau kalian mengerjakan kerjaan ahli neraka, tapi suatu saat di akhir hayat kita semua mengerjakan pekerjaan ahli surga, maka masuklah kita ke dalam surga itu. Masya Allah. Ada kisah tentang seorang hamba yang sangat beribadah, selalu beribadah kepada Allah selama 200 tahun. Ia bernama Barseso. Barseso ini orangnya sangat rajin ibadah kepada Allah, 200 tahun tanpa bermaksiat, tidak meninggalkan sholat puasanya. Tapi suatu saat malaikat sampai mengagumi itu Barseso. Tapi Allah berkata, apa yang kalian kagumi tentang dia? Kenapa kalian mengagumi dia? Aku lebih tahu apa yang tidak kalian ketahui, karena aku memiliki ilmu qadim. Dalam ilmu qadimku bahwasannya Barseso akan masuk neraka dalam keadaan kafir. Kok bisa begitu? Kok bisa Barseso yang ahli ibadah tiba-tiba masuk neraka? Kita dengar ceritanya. Barseso mempunyai murid hampir 600.000 murid. Semua muridnya bisa terbang ke awang-awang. Sampai suatu saat perkataan pembicaraan antar malaikat dan Allah tadi terdengar oleh syaitan, terdengar oleh iblis. Akhirnya iblis mengatakan, ini adalah kesempatanku untuk menjerumuskan dia ke dalam neraka. Akhirnya iblis itu menyamar menjadi seorang ahli ibadah juga, datang ke rumah Barseso dan mengatakan, dia mengetuk pintu, kemudian Barseso mengatakan, apa yang kau inginkan? Aku ingin menemanimu untuk beribadah kepada Allah. Barseso mengatakan, seorang yang ingin beribadah kepada Allah tidak butuhlah seorang teman. Akhirnya tamu itu, yang iblis itu, yang menyamar jadi ahli ibadah, dia diterima, akhirnya beribadah. 2 hari 3 hari tanpa makan dan minum itu iblis. Akhirnya Barseso pun takjub.
Dia bertanya kepada iblis itu, "Wahai abid, wahai hamba Allah, aku sudah 200 tahun beribadah kepada Allah. 200 tahun aku beribadah kepada Allah, tapi aku melihat engkau selama 3 hari ini tidak makan, tidak minum, tidak tidur. Aku saja yang udah 200 tahun harus beribadah dengan makan, minum, dan tidur. Bagaimana kau melakukannya?" Apa kata iblis? "Bermaksiatlah." Aku tidak, kata Barseso, aku tidak akan melakukan maksiat. Bagaimana aku melakukan maksiat? 200 tahun lamanya aku beribadah, bagaimana aku bisa melakukan maksiat? Iblis pun berkata lagi, "Karena sesungguhnya orang yang sudah bermaksiat kemudian taubat, ia akan menemukan kemanisan beribadah." Akhirnya Barseso pun tertarik dengan perkataannya. Bagaimana aku bermaksiat? Akhirnya iblis berkata, "Kau berzinalah." Barseso mengatakan, "Tidak, aku tidak ingin berzina." Kemudian iblis menyarankan kembali, "Bunuhlah seseorang." "Tidak, aku juga tidak akan melakukan itu." Akhirnya iblis menyarankan yang terakhir, "Minumlah khamr, karena khamr ini adalah urusanmu dan pada Allah saja." Akhirnya Barseso pun berpikir, benar juga. Akhirnya bertanya kepada iblis tadi yang menyamar jadi seorang abid, "Wahai, di mana aku bisa menemukan khamr itu?" Akhirnya iblis berkata, "Di kampung sana." Akhirnya Barseso berangkat menuju kampung itu, berjalan menuju ke kampung itu dan menemukan satu toko khamr. Akhirnya dia masuk. Ternyata penjual khamr itu ada perempuan. Barseso membeli khamr, akhirnya meminum, akhirnya dia mabuk. Kemudian memperkosa wanita itu. Setelah memperkosa, suami dari wanita itu datang. Akhirnya suami itu dibunuh oleh Barseso. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Dalam satu waktu, Barseso yang tadi menolak 2 permintaan iblis. Pertama, berzina, dan kedua, membunuh. Tapi apa yang terjadi ketika dia sudah meminum khamr, akhirnya dia berzina dan membunuh, dia sudah mendapatkan 3 dosa besar. Akhirnya iblis yang tadi menjadi abid itu, yang menyamar menjadi hamba Allah, dia menyamar juga menjadi polisi, menangkap Barseso. Akhirnya Barseso dihukum di sana. Dan kemudian pada suatu waktu, singkat cerita, Barseso dikenakan hukuman salib. Kenapa Barseso disalib? Karena Barseso telah membunuh suami dari istri tersebut yang ia zinahi. Akhirnya setelah disalib, datanglah abid itu kembali dan berkata, "Bagaimana keadaanmu Barseso sekarang?" "Sungguh buruk, wahai abid." "Aku bisa menolongmu," kata abid. "Bagaimana caramu menolongku?" "Tapi aku punya satu syarat." Akhirnya Barseso berkata, "Apa syaratnya?" Iblis pun yang menyamar dari abid tadi berkata, "Sujudlah kepadaku." Akhirnya Barseso ngomong, "Bagaimana aku bisa bersujud dalam keadaan disalib seperti ini?" "Ya sudah, gampang saja," iblis berkata, "kau tinggal tundukkan kepalamu." Akhirnya tundukkan kepalanya Barseso kepada iblis itu, maka ia mati dalam keadaan kafir. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bisa mengambil ibroh betapa agungnya cerita ini. Walaupun kita beribadah, sekali lagi ya, walaupun kita beribadah kepada Allah ratusan tahun, ribuan tahun lamanya, jika kita berakhir dalam keadaan seperti Barseso tadi, apa arti ibadah kita? Apa arti dari semuanya? Maka dari itu, tingkatkan kembali iman takwa. Jangan sampai kita akan menjadi Barseso selanjutnya yang beribadah 200 tahun tapi pada akhirnya ia masuk neraka. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Mungkin cukup sekian kultum hari ini, semoga dapat bermanfaat di dunia dan di akhirat. Unzur maqala wa la tanzur man qala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.